Terus lagi, yang benar lagi gini ya, Yesus itu memang manusia bukan Tuhan dia. Menurut Tuhan perjanjian lama. Coba baca di dalam Yesaya 19:20. Di sana dijelaskan, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Tuhan akan mengirim seorang juru selamat. Ya. Nah, udah terbiasa dari dulu orang Israel ini ketika tertindas, pasti Tuhan menolong mengutus seorang. Makanya di zamannya Musa, Tuhan menyelamatkan Israel dari penindasan Fir'aun. Tuhan mengutus Musa sebagai juru selamat. Maka Musa menyelamatkan mereka. Dan ini juga dibenarkan, ya. Ada nubuat juga untuk Yesus di dalam Ulangan 18:18 bahwa nanti Allah akan membangkitkan nabi seperti engkau Musa di antaramu dari saudaramu. Berarti kan kata Kristen ini merujuk ke Yesus ya. Ya wajar. Memang ayatnya jelas di situ, seorang nabi akan dibangkitkan. Seperti Musa, Musa kan nabi. Makanya Yesus ketika dia diutus datang beneran, maka dia ngaku, Markus 6 ayat 4, dia seorang nabi. Jadi jelas. Nah, bahkan nubuat Yesaya 19:20 juga disampaikan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jelas kan? Kata-kata Yesaya kan gini tadi. Ketika mereka ini ditindas, maka Tuhan mengutus seorang seperti Musa menyelamatkan. Benar di Kisah Para Rasul 13:23. Memang dia sudah dinubuatkan bahwa Tuhan kan akan mengutus orang. Ya, setiap Israel tertindas, maka Tuhan akan mengutus seorang juru selamat. Musa berhasil, Daud berhasil, berperang berhasil. Cuma Yesus ini ya, Yesus kamu saya utus menyelamatkan manusia. Kalau Musa dari Fir'aun, kamu dari Romawi. Oke, ternyata dia yang dibunuh. Ya, melarikan diri sudah. Yesus ini sudah melarikan diri dia, tapi tetap saja karena Romawi Israel yang benci ke dia dibantu iblis. Ya, di dalam Yohanes 8:37-44 dibantu iblis mereka untuk membunuh Yesus. Akhirnya Yesus sebagai juru selamat, dia yang tidak selamat. Kalau Musa bisa menyelamatkan Israel. Ya. Jadi harus tahu sejarah. Ya, biar tidak langsung anaknya orang dituhankan. Kan kasihan. Ya, udah turun lagi, ditampar kalian itu. Gitu. Oke, udah ya. Silakan. Kalau kamu mengatakan juru selamat bahwa Musa juga diangkat sebagai juru selamat, setiap ada masalah bagi Israel dia angkat juru selamat. Ingat ya, dalam Lukas 2 ayat 11 yang tadi saya katakan juru selamat, apa memang pernah Musa dikatakan sebagai penghapus dosa? Tidak, tetapi juru selamat, kata menghapus dosa disematkan kepada Yesus. Ada perkataan dalam Alkitab, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia tidak, tetapi Yesus dikatakan menghapus dosa dunia. Kepada siapa satu-satunya makhluk di dunia ini yang bisa menghapus dosa dunia kalau tidak kepada Yesus? Siapa yang punya otoritas untuk menghapus dosa kalau bukan Tuhan? Sudah itu doang. Ya, dari situ aja kita berpikir. Kalau kamu mengatakan tentang juru selamat, Musa juga diangkat menjadi juru selamat bagi Israel. Kemudian saya katakan, apakah memang Musa itu juru selamat dikatakan dia menghapus dosa dunia? Oke, sudah. Sementara Yesus dikatakan menghapus dosa dunia. Dan lalu kamu bilang Yesus tidak selamat. Kalau Yesus itu tidak disalib, maka program Allah mengutus Yesus itu akan batal. Kenapa? Tujuannya adalah untuk pembebasan dosa umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Kalau Yesus itu tidak mati, maka program Allah gagal. Maka Allah gagal. Mungkinkah Allah gagal? Itu sebabnya dalam iman kalian berkata bahwa Isa tidak disalib. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kau sembah itu mengutus Isa. Kalau disangkutkan tentang penebusan dosa, maka Tuhan itu gagal. Karena Yesus itu jadi disalib, maka Allah yang mengutus Yesus itu tidak gagal. Maka benarlah Yesus itu dikatakan menebus dosa manusia.
Anak domba Allah menghapus dosa dunia. Dah, silakan. Oke. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 7:35, Musa penyelamatnya. Sama seperti Yesus. Terus, kalau Yesus menghapus dosa, iya. Kan Yesus mengajarkan bertobat kepada umatnya. Mana datanya? Coba baca. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3 lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah dosa kami ya Tuhan, kan gitu ya. Atau di dalam Keluaran 34 ayat 9 juga minta ampun. Itulah ajaran samawi. Juga di dalam Mazmur 79 ayat 9 minta ampun. Ya, Bilangan 14:19 minta ampun, istighfar. Bilangan 14:20 istighfar. Kenapa para nabi menghapus dosa dengan bertobat? Karena Tuhan ini berjanji bahwa Dia Maha Pemaaf, akan mengampuni dosa apapun itu kalau manusia itu bertobat. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, ya, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Nah, kenapa kok ajaran samawi harus minta maaf? Pertama, Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia Maha Pemaaf dosa apapun itu. Kedua, karena orang yang bersalah Dia yang tanggung jawab. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Siapa yang berbuat, Dia yang tanggung jawab. Kalau saya yang berdosa, saya yang bertobat. Jangan orang lain. Mana datanya? Yeskil 18 ayat 20. Ulangan 24:16. Terus Matius 16:27. Yeremia 31 ayat 29. 2 Tawarikh 25 ayat 4. Bahwa siapa yang berbuat, orang akan dihakimi menurut perbuatannya sendiri-sendiri. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak, anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Sama-sama gak bisa. Ya, karena kita yang berbuat gitu loh. Jangan sampai Tuhan, turun Tuhan. Sini saya bunuh kamu. Ya, untuk supaya dosaku ditebus, gak ada. Ya, gak ada seperti itu. Bertobat kalau ajaran samawi, ajaran Yesus, ajaran Nabi Muhammad. Kalau ajaran Nabi Muhammad Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau engkau berdosa, Allah Maha Pemaaf, dosa apapun diampuni kalau kamu bertobat. Karena sesungguhnya, tunggu, innahu huwal ghafurur rahim, Dia Maha Pemaaf. Kenapa kok kita harus memaaf? Karena anak tidak bisa menanggung dosanya bapak, bapak tidak bisa dapat menanggung dosanya anak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sama. Jadi kalian ajaran pagan. Kalau Yesus untuk mati menebus dosa, nebus ke iblis. Karena iblis yang menginginkan Dia mati. Yohanes 8:37 atau Yohanes 8:44. Iblis yang ingin Dia mati, bukan Tuhan. Yesus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, jangan dibunuh saya Tuhan. Tolong, Petrus, jaga-jagalah. Jangan sampai mereka datang ke kita, nanti kita ditangkap. Nah. Oke, silakan. Ya, selamat pagi buat saudaraku semua. Disapa-sapa lah kita tamu ini. Aduh. Nah, selamat pagi. Ketika ada diskusi, Pak, bagaimana mungkin kita langsung mau menyapa? Iya. Kita harus pakai adab. Ya, abang ini, ini Kristen. Iya, kalau ada tamu kan tetap kita stop dulu, kita Enggak beda Bang. Kalau orang dialog ke rumah Bang. kita. Selamat Siap. pagi, assalamualaikum, bisa begitu. Gitu. Abang Kristen. Kristen, ya. Siap. Abang harus tahu aturan-aturan diskusi. Diskusi itu kita tidak boleh langsung menyela. Karena ada aturan. Ya, makanya saya udah saya tunggu tadi. Jadi bergantian tidak juga disapa-sapa kita. Oke, baik. Oke, silakan begitu. Pak. Ya, nanti giliran saudara ya. Biarkan dulu Pak Iya ini dengan Ustaz Tata. Lanjut. Jadi apa sebagian yang dikatakan oleh Tatanya tidak benar, tapi yang tidak mengerti di mana simpang siur
narasinya kata ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mengatakan tadi tentang menghapus, saya katakan tadi lihat anak domba Allah yang menghapus dunia, menghapus dosa dunia. Kamu lupa yang kamu katakan itu adalah cara manusia untuk minta maaf kepada Tuhan. Sementara yang saya katakan otoritas Yesus itu loh yang punya wewenang, punya hak sebagai Tuhan. Sementara yang kamu katakan, kamu kutip dari 1 Yohanes 1 ayat 9, kita mengaku dosa kita, Tuhan ampuni. Ya, kamu melihat dari sisi manusianya kepada Tuhan. Sementara yang saya bicarakan adalah dari posisi Tuhannya yang punya otoritas, punya wewenang untuk mengampuni dosa. Itu sebabnya Yesus itu memang melakukan pengampunan dosa. Dia punya otoritas. Maka Alkitab mencatat dia menghapus dosa dunia yang pertama. Yang kedua, kalau kamu katakan bahwa iblislah yang menginginkan kematian Yesus, kamu lupa dalam Yohanes 10 ayat 17-18, Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan aku menerimanya kembali. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu mati karena pekerjaan iblis merasuki Yudas hanya karena iblis tidak tahu program Allah yang sebenarnya. Kemudian dia menginginkan kematian Yesus itu dengan pikiran iblis bahwa setelah Yesus itu mati selesai sudah. Padahal dia tidak tahu program Allah dari awal untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kamu salah. Dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 Yesus mengatakan aku memberikan nyawaku. Artinya Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk korban penghapusan dosa jauh sebelum iblis menyinggapi Yudas. Kamu gagal total. Tapi saya maklum memang bukan imanmu. Maka sekali lagi saya katakan, waktu saya juga udah nggak ada lagi karena udah mulai jam. Jadi sekali lagi saya katakan, apapun narasi kalian termasuk subat kalian kepada iman Kristen tidak ada masalah, karena kami tidak akan mempersulitkan itu. Karena kenapa? Dari zaman purba bicara tentang Yesus itu sudah dimulai. Mulai dia dikandung dalam rahim Maria. Karena kenapa? Terjadinya Maria hamil tanpa hubungan badan, tetangganya semua tahu itu. Tidak ada pernikahan, tapi Maria hamil, dan itu sudah dibicarakan dari zaman purba sampai dunia ini digulung. Subat bisa tetap berjalan. Terima kasih. Saya tidak ada lagi waktu. Oke. Tunggu sedikit Bang Dalboy. Jadi gini, kita ya, kalau Yesus itu menghapus dosa dengan darahnya, seharusnya keinginan Tuhan. Tapi kata Yesus malah keinginan iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Seharusnya kalau memang dia dengan darahnya menebus dosa, menghapus dosa, seharusnya gini, oh kalian ingin membunuh aku ya? Waduh, gak sabar kalian ini, ingin ditebus dosanya. Seharusnya gitu. Tapi mana dia marah. Oh kalau kalian ingin membunuh aku, berarti iblis bapakmu, woy. Gitu. Nah bagaimana caranya iblis ingin membunuh Yesus? Apa usahanya iblis? Baca Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yudas, udah terimalah uang itu. Silakan, di mana gurumu itu sembunyi di mana? Karena kalau kita pakai data, Yesus kesembunyi kan, bukan menyerahkan dia, bersembunyi dia. Coba baca Yohanes 18 ayat 1. Dia sembunyi di sungai Kidron. Terus di dalam Lukas 13:33, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh. Wong aku nabi, masa mau dibunuh? Ya sudah, kita lari kok. Kita sembunyi dia. Lah bukan hanya sembunyi, berdoa dia. Matius 26:38. Bapak, masa saya ini utusanmu kok mau dibunuh, Pak? Pegang kok, Pak. Gitu ya. Bahkan bersujud dia. Ya, Matius 26:3 ayat 9-nya. Bahkan dia bukan hanya minta ke Bapak, tapi juga minta tolong ke murid-muridnya. Petrus, masa kamu gak sanggup berjaga-jaga, Petrus? Gimana kalau mereka datang? Ingat loh, mereka melibatkan iblis loh. Coba, Matius 26:40. Bahkan dia minta tolong kepada malaikat. Ya, Matius 26:53. Akhirnya Tuhan kasihan. Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Lukas 22:43. Jadi jelas di situ, ya, bahwa dia tidak menebus dosa. Terus
Katanya memberikan nyawanya. Tidak, dia melarikan diri, tidak memberikan nyawanya. Jadi kalimatnya Yesus yang dua ini gagal semuanya. Apa kalimatnya? Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Kata siapa? Roma bisa ditusuk dia lambungnya, mati. Berarti ada yang bisa. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku. Salah. Buktinya tidak bisa ngambil nyawa dia. Dia dibangkitkan malah. Tidak bisa bangkit sendiri. Kisah Para Rasul 5:30, Kisah Para Rasul 2:32, Roma 10 ayat 9, 1 Korintus 6:14, 2 Korintus 4:14. Gagal ucapan dia dua-duanya itu. Itu. Silakan. Ini saya kasihanan dari tadi lebih dulu Bang Goto ya. Beliau kan paham banget tentang sejarah. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau dengan Hia ini. Bang Goto, mau ada yang mau disampaikan? Jadi begini, saya kan berkali-kali Oh ini lah ya, masalahnya Bang Goto dari dulu sinyalnya. Sinyalnya. Betul Bang Goto. Lanjut. Coba Bang. Karena Eman ilmunya, beliau ini seorang mu'alaf yang sangat cerdas lah tentang tahu sejarah-sejarah munculnya Kristen ini gitu. Halo? Nah habis ini untuk Hia ini silakan mau debat dengan siapa. Kalau dengan saya, kalau memang oleh bosnya, Kepental dia. kalau oleh Ya lanjut aja Ustaz, lanjut aja dengan Hia. Dari tadi dia Silakan, ya. mau. Silakan. kalau mau Pak merubah Hia. temanya ada apa-apa. Tema yang kamu kuasai apa? Hia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Salam Mau buat tema kita apa atau semua. lanjut? Assalamualaikum buat saudaraku semuanya. Waalaikumsalam. Mau tema baru atau dengan dilanjutkan tadi? Ini yang sesuai temanya. Silakan. Iya. Saya sudah mengikuti debat-debat ini sudah sangat lama, kayaknya ini tidak tuntas-tuntas tentang Tuhan ini. Baik pun saudara saya Kristen maupun saudara saya Muslim, tidak tuntas-tuntas, tidak ketemu titik jumpanya gitu. Semuanya sama-sama kurang mengerti semuanya. Jadi saya begini, benar yang dikatakan siapa nama Bang Balobo ya? Bang Dalbo ya. Iya. Iya, jadi bukan saya Santi saya. Itu nama saya. Jadi sebenarnya kalau kita menyelidiki Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, maka bisa disimpulkan bahwa seseorang yang dibangkitkan Tuhan atas bangsa Israel itu, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Dialah kepada diri Yesus ini yang disebut Yesus, inilah dia yang telah pernah dinubuatkan tentang Sang Mesias yang akan datang itu. Ya, namun ada sesuatu yang perlu diketahui bahwa, makanya saya bilang tadi ada yang salah, baik pun saudaraku Muslim dalam memahami siapa Yesus dan maupun saudaraku yang Kristen. Sebab nama yang diberikan kepada dia itu bukan nama biasa-biasa saja, ya. Sebagaimana yang ada di Matius pasal 1 ayat 20 dan 21 bahwa satu nama yang diberikan melalui mimpi Yusuf ayahnya yang diberikan malaikat Tuhan, yaitu namanya Yesus, dan itulah panggilan untuk anak itu gitu. Dan seolah-olah bahwa Yesus itu panggilan untuk dia, untuk Sang Mesias itu. Mesias itu kan dilahirkan yang dijanjikan Tuhan sebagai raja kekal bagi bangsanya Israel, bangsa umatnya Israel, yang telah dijanjikannya di 2 Samuel pasal 7 ayat 11 ayat 13 sampai 17. Nah, dialah Mesias itu. Nah, dalam kelahiran Sang Mesias itu telah diberikan kepada dia suatu nama
yang daripada Tuhan, ya, bukan pemberian manusia nama itu ya. Nah, kita lihat di sesudah anak itu lahir dan diberilah dia memang nama Yesus. Dan kita lihat di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 di mana Sang Mesias di situ berdoa dan ia menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah berasal daripada Bapa, ya. Dia berdoa kepada Bapa dan dia berkata, "Aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Artinya sebenarnya nama yang diberikan kepada anak manusia itu adalah sebagai perantara pemanggil Tuhan Allah Bapa lewat anak. Ya, anak ini siapa? Dialah Mesias yang telah dijanjikan dari perjanjian lama tentang hambanya Daud bahwa akan dibangkitkan keturunan Daud yang akan kerajaannya nantinya kekal di hadapan Tuhan. Dialah Mesias itu. Namun namanya ini yang perlu diperhatikan bahwa sebagai panggilan Tuhan di perjanjian lama, ya, panggilan Tuhan perjanjian lama baru gitu. Ini yang perlu diketahui. Kenapa disebut bahwa nama yang diberikan kepada dia itu bahwa nama di atas segala nama? Bukan berarti panggilan Tuhan itu atau bukan berarti yang lahir itu adalah Tuhan. Tetapi kita ketahui bahwa nama yang diberikan kepada dia itu bukan pemberian manusia. Ya, makanya kenapa dibilang bahwa nama Yesus nama di atas segala nama, karena sebagaimana di Yohanes tadi mengatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, Mesias ini yang berdoa, anak yang dilahirkan oleh Maria, tetapi bukan benih manusia. Mesias ini memang dia lahir dari kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus, ya. Jadi ada dua pribadi yang perlu kita ketahui, sosok nama yang diberikan kepada dia siapa dia, dan Mesias yang dilahirkan siapa dia. Nah, perlu kita gali semua itu, makanya saya bilang tadi ada sama-sama tidak memahami, sebenarnya sama-sama sudah salah dalam mengertikan siapa Yesus gitu, ya. Jadi sebagaimana dijanjikan Tuhan di 2 Samuel itu bahwa benar pada anak Daud kelak akan dibangkitkan Tuhan, ya, yang akan diangkat di hadapannya, yang kekal kerajaannya di hadapan Tuhan, ya. Dan Mesias inilah yang akan membawa firman Allah kepada umat Israel dan kepada bangsa-bangsa lain juga. Tetapi kerajaan Sang Mesias untuk bangsa Israel, ya, kerajaan saya udah kekal di hadapan Tuhan. Karena sebagaimana yang telah dijanjikan setelah ia naik ke surga gitu, ya. Setelah ia sukses menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Tetapi terkandung dalam namanya yang harus diketahui orang bahwa sebagaimana di doanya tadi, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku. 2 kali itu diulang di ayat 11 dan 12, ya. Mesias yang dilahirkan itu adalah benar-benar tubuh manusia yang telah digenapi sebagaimana yang ada di perjanjian lama, digenapi. Dialah yang menjadi raja atas bangsa Israel yang kekal di hadapan Tuhan. Jadi kerajaannya itu, maka sejak kenaikannya ke surga itu tidak ada lagi raja bagi bangsa Israel, tidak ada raja yang disebut raja lagi, ya. Jadi dialah yang telah menduduki kerajaan Daud itu, yang kekal itu di hadapan Tuhan. Tapi dalam namanya harus diberitakan kepada semua bangsa namanya, ya, supaya dengan nama itu menjadi perantaraan kepada Bapa, ya. Jadi bukan Tuhan itu yang dilahirkan sesungguhnya, tetapi karena namanya yang itu perkasa, sebagaimana di Yesaya 9 ayat 5 bahwa seorang anak yang lahir itu dan disebut namanya Allah yang perkasa. Dia namanya yang Allah perkasa. Ya? Sudah. Cukup ya Bang? Ya gantian. Lanjut Ustaz. Jadi kalau cuma nama diberikan Tuhan tidak masalah. Dalam Al-Quran ayat Maryam 7 ayat 7 itu sama. Zakaria juga diberi anak, bahkan diberi nama. Anaknya dari Tuhan juga namanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Jadi bukan hanya diberi anak, namanya pun diberi oleh Tuhan. Tidak masalah. Jadi nama Yahya ini dalam Islam pemberian nama dari Tuhan. Jadi tidak masalah kalau cuma nama diberi Tuhan ya. Karena dalam Islam juga gitu. Terus yang kedua, Israel ini ajaran samawi ya. Tidak pernah ada nubuat Tuhan akan menjadi manusia, gak ada. Yang ada itu Mesias atau penyelamat. Ya, makanya tadi sudah saya jelaskan. Nubuat tentang nabi-nabi Israel ini tidak pernah ada nubuat Tuhan jadi manusia, gak ada. Yang ada Tuhan mengutus seorang juru selamat, seorang. Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat. Jadi setiap Israel itu ditindas, Tuhan selalu mengutus seorang. Daud berperang dia untuk menyelamatkan Israel. Musa menyelamatkan dia dari penindasan Fir'aun. Nah di zamannya Yesus orang Israel kangen kepada juru selamat. Oh iya ya, sekarang kan kita tertindas nih dari Romawi, dijajah. Kami rindu sebagaimana dulu Tuhan selalu mengutus seorang juru selamat. Tiba-tiba ketika juru selamat ini datang sebagaimana Musa, dalam Kisah Para Rasul 13:23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tiba-tiba dia ditolak. Ya, padahal mereka menunggu manusia ini. Nah, cuma nanti manusia ini malah dituhankan oleh Kristen. Ini lucu. Uang nubuatnya seorang ditolak oleh Israel, malah dijadikan Tuhan oleh Kristen. Jadi berlebihan. Yang kedua, nubuatnya tidak pernah Tuhan turun sendiri, enggak. Pertama, dia ngutus seorang juru selamat. Dua, dia membangkitkan seorang nabi. Makanya dalam Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Nah, seperti engkau maksudnya nabi dia. Ya, seperti Musa. Yang kedua, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, ini benar kata Yesus dalam Markus. Coba, dia kan ngaku nabi. Ya, kan banyak ayatnya. Di dalam Matius 13:57. Yesus ngaku nabi. Atau Markus ayat 6. Yesus ngaku nabi. Yohanes 8:44. Yesus ngaku nabi. Lukas 13:33. Dia seorang nabi. Bahkan dibenarkan oleh masyarakat. Matius 21 ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Yohanes 6:14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lukas 24:19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ya, Yohanes 4:19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Karena memang di dalam Keluaran 18:18 ada nubuatnya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Nah, yang kedua, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya benar di sini bahwa Tuhan akan menaruh firman-Nya kepada mulutnya. Gitu loh. Cuma bedanya ketika nabi ini ditolak oleh Israel, ketika tidak ada malah dilantik jadi Tuhan. Ya, padahal orang Israel tahu udah ada Tuhan menjelma turun, firman turun, gak ada. Yang ada itu seorang juru selamat, seorang nabi. Di Islam juga gitu. Gitu sama. Kalau Tuhan yang turun, Tuhan menjelma ajaran pagi
pagan, dewa-dewa menjelma. Bukan samawi, sama itu langit. Tuhan dah mau turun ke dunia. 2 Tawarin 6:18. Begitu ya. Oke, lanjut. Baik, saya menanggapi tentang menjelma ya. Tentang menjelma. Tuhan juga menjelma di perjanjian-perjanjian lama itu bahwa Tuhan menyerupai api. Ya, ada banyak ayat-ayatnya itu di masa-masa Musa. Dan itu tidak menjadi permasalahan bagi saya karena itu wajar-wajar saja. Namun yang saya tegaskan tadi ini bahwa saya klaim bahwa sama-sama salah dalam memahami tentang siapa Yesus. Ya, makanya saya bilang tadi, baik pun saudara saya Muslim maupun saudara saya Kristen memahami seolah-olah Tuhan itu yang dilahirkan. Namun kita tahu bahwa Tuhan telah pernah menjanjikan seorang anak bagi hambanya Daud yang akan kekal kerajaannya, yang kepadanya disebut anak Allah. Dan Allah menjadi bapaknya, hanya tertuju kepada sang Mesias ini. Namun Mesias ini dialah itu yang dijanjikan itu. Namun terkandung nama yang diberikan kepada dia, yaitu yang disebut bahwa nama di atas segala nama. Terjawab di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, di mana Mesias yang berdoa kepada Tuhan dan menyatakan bahwa aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama ini harus perlu diperhatikan. Nama yang diberikan kepada anak manusia ini bukan berarti Tuhan yang lahir, ya. Kita jelas sang Mesias ini lahir, yang diutus sebagai hambanya yang dikasihinya. Kepada dialah Tuhan mendapat belas kasihan umat manusia, ya. Nah, namun namanya ini, nama yang diberikan kepada dia ini terkandung kuasa, ya. Nama yang diberikan kepada dia. Makanya disebut nama itu tidak ada nama yang diberikan kepada anak manusia yang berkuasa gitu. Ya, nah, terdapat di Yohanes itu siapa sebenarnya yang disebut Yesus? Apakah anak manusia ini sebenarnya yang sesungguhnya tertuju nama itu atau kepada Bapa gitu? Ya. Jadi perlu nama ini yang dikerut, sebab di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 itu menunjukkan bahwa seorang anak lahir, namun digarisbawahi bahwa namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Nama yang diberikan kepada dia itu. Kenapa nama yang diberikan kepada dia ini disebut Allah yang perkasa? Terjawablah di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 tadi, di mana Mesias menyatakan bahwa sesungguhnya nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapa. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan yang dilahirkan, ya, tetapi ada nama yang terkandung di dalam yang diberikan kepada dia itu jalan perantara kepada Allah. Ketika kita berdoa, sebagai saya orang Kristen berdoa, saya berdoa kepada Allah Bapa itu lewat nama yang telah diberikan kepada dia. Istilah sebagai PIN, sebagai paspor untuk menyambung doa saya kepada Bapa itu harus melalui nama yang diberikan kepada anak manusia ini. Jadi tentang memandang siapa yang lahir itu salah yang menurut saya, seolah-olah bahwa Tuhan itu dilahirkan, karena sangat-sangat mustahil menurut saya, karena di kitab perjanjian lama itu Tuhan sangat suci, ya, istilahnya Tuhan sangat, sedangkan umatnya aja, umat pilihannya apa itu, orang imam aja terkena bangkai saja. Tuhan tidak layak baginya untuk datang ke tempat beribadatan. Betapa mulianya dan betapa sucinya Tuhan itu, ya. Jadi sebenarnya yang sesungguhnya Mesias yang dijanjikan atau anak Daud yang dijanjikan itu terjawab di zaman kelahiran sang Mesias. Namun nama yang diberikan kepada dia ini adalah nama di atas segala nama. Ya, yang perlu diketahui. Jadi yang lahir sebenarnya itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu Bani Israel. Ya. Nah, kepada dia diberikan nama, makanya dengan nama itu harus disebarluaskan di berbagai bangsa nama itu.
dan pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan nama itu, ya, supaya nama itu diketahui oleh semua bangsa. Ya, tetapi Mesias sudah berjalan sebagaimana juga Mesias mengeluh sebagaimana yang Abang ungkapkan tadi, bahwa sebagaimana dia berdoa di waktu hampir dia ditangkap dan ia berseru, "Ya Bapa, jika Engkau mau, biarlah cawan ini lalu daripada aku." Bagaimana dia sakit takutnya penderitaan yang hendak ia alami. Dia berdoa, "Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Itu dia membuktikan sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Dia yang sebagai anak Daud yang diutus untuk oleh tubuhnya menjadi tebusan bagi bangsa Israel, karena dia dilambangkan sebagai anak domba Allah, Mesias ini. Dengan pengorbanannya lah untuk bangsa Israel, untuk itulah dia sempurna menjalankan perintah Tuhan sehingga ia menjadi raja kekal atas bangsa Israel, Sang Mesias. Tetapi nama Tuhan yang diperdengarkan di berbagai tempat, itulah dia, yang nama yang diberikan kepada dia. Jadi jelas sebenarnya nggak perlu bingung-bingung, ya. Jadi terkandung nama yang diberikan kepada dia lewat mimpi, pertemuan firman malaikat Tuhan lewat mimpi ayahnya, yaitu ayahnya lah gitulah ya, lupa saya namanya, itu si Yusuf. Nah, jadi setelah lahir anak itu diberikanlah kepada dia nama itu sebagaimana yang telah Tuhan pesankan kepada dia, dan beri dia nama Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa gitu, ya. Tetapi bukan berarti tubuh yang lahir itu yang disebut Tuhan, ya, tetapi terkandung dalam namanya itu sebenarnya, ya. Nah, saya rasa seperti itu sedikit pemaparan, dan kalau bisa diselusuri, dicatat itu di 2 Samuel tentang yang dijanji anak Allah yang dijanjikan itu di 2 Samuel pasal 7 ayat 11 dan 12, dan tentang nama yang diberikan kepada dia itu Matius 1 ayat 20 sampai 21, dan tentang nama itu siapa dan yang diberikan kepada itu di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Bisa dicatat dan dipahami dan dimengerti. Ya, saya rasa seperti itu saya menjawabnya. Silakan Ustaz. Ya, rata-rata Kristen kalau menyampaikan mungkin tidak paham Bible, jarang pakai data ya. Pertama menjelma katanya. Jadi dari zaman dulu Tuhan tidak pernah menjelma. Misalnya Tuhan bicara dengan Musa di Gunung Sinai, nyala api itu malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Atau dalam Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Atau Kisah Para Rasul 7:53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Atau Kisah Para Rasul 7:30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, di Gunung Sinai di dalam nyala api. Atau kepada Abraham, malaikat Tuhan, ya malaikat, Kejadian 22 ayat 11, tetapi berserulah malaikat dari langit kepada Abraham. Atau Kejadian 22 ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat dari langit. Atau kepada Sodom, Tuhan mengutus malaikat. Kejadian 19 ayat 1, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Ya, atau Kejadian 19 ayat 15. Atau kepada Hagar, Tuhan mengutus malaikat. Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Atau kepada Zakaria, Tuhan mengutus malaikat. Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat, ya, berdiri di sebelah kanan mesbah. Atau Lukas 1 ayat 19, itu juga malaikat. Atau kepada Maria, Gibril malaikat, Lukas 1 ayat 26. Atau juga malaikat Tuhan mengutus malaikat kepada Yakub. Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat. Ya, bertemu dengan malaikat Allah. Atau kepada Elia, 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Ya, atau 2 Raja-Raja 1:15. Ya. Atau kepada orang Israel, Tuhan itu tidak pernah menampakkan turun menjelma, gak pernah. Tapi selalu memakai malaikat. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ya, makanya yang bergumur dengan
bergumul dengan malaikat kan gitu ya. Seperti di Hosea 12 ayat 4 itu. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Jadi Tuhan itu menjelma. Cuma kalau ajaran Kristen kan sama dengan dewa-dewa kayak gitu, mungkin kayak gitu. Yang ketiga, katanya tadi kata Hia ya, bahwasanya Kristen dan Islam salah paham tentang Yesus. Siapa itu Yesus? Loh, kalau kami tidak salah paham, udah jelas. Saya pakai Quran dan Bible tidak akan salah paham. Siapa Isa itu? Misalnya pakai Al-Quran saya. Isa adalah utusan Allah untuk Israel. Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia seorang nabi. Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia mentuhankan Allah. Al-Zukhruf ayat 64. Ya, dia menerima firman wahyu. Al-Maidah ayat 47. Andai kan saya pakai Bible, tidak salah paham, tetap final kami. Siapa itu Yesus? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 18:19. Matius 15:24. Apa tugas yang utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya Yesus menerima firman? Yohanes 12:50. Lalu firman itu disampaikan kepada umatnya Israel. Yohanes 17:8. Ya, dan dia memperkenalkan Tuhan itu satu Allah. Matius 11:25 atau Markus 12:29. Lalu apa saja tugasnya Yesus ini? Ya sama dengan nabi-nabi yang lain. Apa tugasnya? Pertama, penyampai firman, Yohanes 3:34. Yang kedua, melakukan perintah Bapa yang mengutus, Yohanes 14:31. Yang ketiga, melakukan kehendak Bapa yang mengutus, Yohanes 6:38. Maka Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, Yohanes 5:30. Bahkan ajarannya bukan dari dirinya, tapi dari Bapa yang mengutus dirinya, Yohanes 7 ayat 16. Jadi tidak akan, kalau Islam final tentang Yesus, makanya coba nanya, Islam mengakui dia sebagai utusan, Kristen malah mentuhankan dia. Mana yang selamat? Ya Islam. Karena hidup yang kekal, kata Yesus, mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau Kristen ya masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak punya hidup yang kekal. Karena mentuhankan Yesus. Ini kesalahan Kristen. Gitu. Coba sekarang Hia cari ayat. Ada nggak hidup yang kekal di surga harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Ada? Yang jelas, silakan. Baik, udah saya bilang tadi bahwa tentang nama yang diberikan kepada dia dengan sosok yang lahir itu sosok berbeda, Bang ya. Ya, perlu Abang tahu itu yang lahir tadi yang telah dijanjikan Tuhan kepada hambanya Daud, dialah yang menggenapi itu, sang Mesias itu ya, tetapi terkandung kepada namanya, yaitu nama di atas segala nama. Kenapa ada dibilang bahwa akulah jalan dan kebenaran, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Apakah saudaraku muslim percaya akan nama Yesus? Enggak Pak, gini Pak, langsung pakai data. Kan? Nah, makanya saya bilang begini, loh, nama tadi ini. Gini Pak, gini loh. Biar kita final udah, biar diganti yang lain nanti. Gini, kalau Islam mengakui Yesus sebagai utusan, kalau Kristen sebagai Tuhan, menurut Yesus, kalau ingin hidup yang kekal, mengakui utusan atau sebagai Tuhan dia? Silakan, jawab. Iya. Makanya saya bilang tadi, dipahami dulu konteks tentang nama Yesus tadi ya. Sebagai data, Pak, sebagai apa? Jawab bahwa dulu. Mesias yang dilahirkan itu adalah sosok yang diutus ya. Yang dilahirkan ya, sosok yang diutus. Namun ada nama. Jawab biar singkat. Ya, berarti kalau ingin hidup yang kekal, mengakui dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Iya, jadi yang disebut panggilan kepada Bapa yaitu Yesus itu nama ya, namanya yang diberikan karena itu pemberian dari Bapa. Ya. Mengakui dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Ya, Mesias yang adalah diutus. Berarti sebagai apa? Kalau ingin hidup yang kekal, harus mengimani dia sebagai apa? Dialah yang menggenapi yang sebagai anak Daud yang menjadi raja kekal di hadapan Tuhan. Mesias. Berarti sebagai apa kalau ingin hidup kekal? Mengakui dia sebagai apa? Kerajaannya kekal di hadapan Tuhan. Nah iya, kalau saya ingin kekal, harus mengakui dia sebagai apa? Terkandung dalam namanya, nama di atas segala nama. Ya, tetapi dia sebagai raja kekal di hadapan Tuhan atas bangsa Israel. Kalau saya ingin hidup Mesias di surga, harus mengakui Yesus sebagai apa, Bang? Sebagai Tuhan, sebagai utusan.
namanya harus diakui sebagaimana di Yohanes. Begini. Udah lah Bang Dalu, Yohanes, silakan Bang Dalu. ya. Diteruskan apa? Baik. Yohanes 17 tadi bahwa mengatakan bahwa nama yang diberikan kepada anak manusia yaitu Mesias itu nama Bapa, panggilan kepada Bapa. Itu Yesus itu, Yeshua itu panggilan kepada Bapa. Makanya kenapa dia bilang tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, melalui nama itu. Bukan sosok yang lahir itu, sang Mesias, tetapi nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama di atas segala nama. Melalui nama itu. Makanya dia bilang tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, melalui nama itu. Adakah saudara saya Muslim percaya akan nama itu, berdoa kepada Allah dalam nama Yesus itu? Adakah? Tentu tidak. Makanya saya bilang tadi tidak sama-sama memahami. Saudara saya Kristen juga memahami bahwa yang lahir itu Tuhan. Padahal tidak. Bahwa nama yang diberikan kepada anak manusia itu adalah Yeshua atau Yeshua. Itu bentuk penyampaian doa kepada Bapa harus melalui nama yang diberikan kepada anak itu. Bukan kepada yang lain-lain. Karena itu jalan keselamatan dengan nama itu. Ya, jadi nama yang diberikan ini yang perlu diperhatikan yang diberikan kepada anak manusia ini. Makanya saya bilang tadi sama-sama salah pengertian keduanya. Karena seolah-olah nama ini tidak berguna menurut Muslim. Tetapi saudara saya Kristen juga seolah-olah bahwa Tuhan ini dilahirkan. Tetapi ada nama yang terkandung yang diberikan Abang, kepada anak manusia yaitu Yesus, itu nama di atas segala nama. Iya. Abang, Nah, itu jawaban saya. Siap. Yang dipertanyakan oleh Ustaz Tata, untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus percaya Yesus ini sebagai apa? Kan gitu. Nah, Anda membawa Yohanes 14 nomor 6. Ya, akulah jalan. Ya. Nah, ketika kita membaca mulai dari atas, kan dengan judul perikop, Rumah Bapa. Ya, kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Nah, ini yang dipertanyakan oleh Ustaz Tata. Supaya kita mendapatkan surga, hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Kan Yesus sendiri yang menyampaikan di sini, ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Nah, Ya. kita diperintahkan di sini untuk percaya Allah. Tunggu dulu, Abang. Kita diperintahkan untuk percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Ada dua yang mau dipercaya di sini berdasarkan Yohanes 14 nomor 1 sampai 6. Bapak kan hanya membaca, akulah jalan. Nah, di sini Abang kagak bisa menjelaskan. Nah, itu satu. Dan kedua, Yohanes 12, ya, Yohanes 12:49. Di sini Yesus mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku menyampaikan. Ya, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Lalu Yohanes 5:24, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kami umat Islam percaya Yesus itu adalah utusan Bapa, penyampai firman. Yohanes 3:34, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Ya, baik. Oke. Sambung. Ya. Silakan. Oke, ya. Makanya tadi Bapak harus memahami tadi, saya bilang tadi bahwa sang Mesias yang diutus itu adalah yang anak daripada Maria itu, yang dilahirkan dari Roh Kudus, itu sebenarnya bukan tertuju kepada dia yang panggilan Tuhan itu, tetapi ada nama yang diberikan kepada dia sebagai penyambung sembahan kita kepada Allah Bapa, ya. Sebagaimana yang dijelaskan di Yohanes tadi bahwa dengan doanya seolah-olah menerapkan bahwa nama yang diberikan kepada dia yaitu Yesus itu nama panggilan kepada Bapa. Itu nama Bapa. Itu ya. Aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi jangan seolah-olah nama
panggilan Yesus itu seolah-olah kepada anak. Tetapi nama sesungguhnya itu dia udah menjelaskan bahwa itu tertuju kepada Bapa. Nama itu dia menjelaskan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, 2 kali diulang, 12, 11 dan 12. Nah yang lahir, saya udah bilang tadi bahwa itu sosok yang diutus, Mesias. Dia yang berdoa itu, ya. Jelas dia dari penubuatan, dari kelahirannya dan sampai ia disebut yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi dalam Yang Maha namanya Kuasa. terkandung yang tidak Gini dimengerti aja, Bang. orang Gini bahwa aja. namanya nama di atas Abangku. segala nama. Abangku, saya nanti mau menanggapi perkara Yesaya 9 nomor 5 sampai 6. Tapi sebelum ke situ, Abang tolong jelaskan kepada kami dalam Lukas 1:31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini satu, Lukas 1:31. Dan kedua, Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah pertanyaannya Bang, yang mana yang benar di sini? Penjelasan Matius perkara nama Immanuel atau Pak Lukas yang mengatakan berilah dia nama Yesus? Yang mana yang benar di situ, Bang? Iya, sebagaimana yang di Matius tadi pasal 1 ayat 21 itu tadi, bahwa malaikat Tuhan memberitahukan nama yang harus diberikan kepada itu anaknya itu, ya, karena Kan ada 2 nama, Bang. Itu yang Emmanuel mana? itu Yang Emmanuel harus itu kita kan panggil. Immanuel itu yang artinya Allah berserta kita, gitu ya. Allah Ya, berserta saya kita. nggak nanya artinya, Bang. Kan Ya. di sini, ya, mereka akan menamakan dia Immanuel. Saya paham artinya. Ya. Tetapi, ya, di Lukas 1:31 dia diberikan nama Yesus. Ya. Nah, pertanyaannya, di antara 2 nama ini, yang mana harus kita percaya? Pernyataan Ya. Lukas atau Matius? Makanya dibilang bahwa nama yang Yesus, nama Yesua adalah nama di atas segala nama, ya. Tapi itu yang terus dipanggilkan kepada anak manusia itu adalah Mesias, ya, Yesus, ya, bukan bukan Emmanuel, ya, panggilan kepada dia Yesus itu yang terus tetap dipanggil. Namun kita tahu Lalu nama Matius ini, Bang, gimana? nama Yesus, ya, Matiusnya. nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama di atas segala nama, ya, nama di Iya, atas Bang. segala Jadi nama. Matius ini mengatakan namanya Immanuel ini gugur. Bukan berarti gugur, tetapi yang lebih utama adalah nama di atas segala nama ini yang perlu diketahui dulu. Ya, Iya, makanya kan ada 2 data nih. Di Lukas 1:31, Matius 1:23 nih. Nah, pemberian nama ini berbeda. itu semua ada, itu Berbeda. semua dibenarkan. Tetapi yang lebih fokus orang memanggil adalah Yesus. Ya. Apakah ada pernah Kristen mengatakan siapa nama Tuhanmu? Immanuel. Kan nggak pernah mereka mengatakan demikian. Tapi Bahkan katakanlah ketika kalau mereka siapa nama Tuhan berdoa, Kristen, mereka Yesus. berdoa bukan dalam nama Immanuel, melainkan dalam nama Tuhan Yesus. Contoh ya, Makanya- ada mengusir setan, keluarlah dalam nama Yesus. Ya, makanya, Bang. Yesus, bukan Makanya- Immanuel. makanya Coba, saya Bang, bilang, pernah Bang. nggak? Tunggu dulu, abangku. Pernah baik. nggak mengatakan, ya, pendeta-pendeta, pastor, ketika dia mengusir setan dalam nama Immanuel, keluarlah? Kan nggak pernah. Betul nggak? Iya, karena itu hanya sebagai apa yang disebut Allah berserta kita, itu hanya sebagai pengarti, ya, nama lain, sebagai gelar. Bukan gelar nama, Pak. Baca coba dia di Matius 1:23, nama di situ. Dia dinamai Immanuel, nama. Begitupun juga di Lukas 1:31, dia diberikan nama Yesus. Nah, dalam Matius ini belum ada saya dengarkan Kristen ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, Immanuel. Enggak ada. Ya. Dia mengatakan Yesus. Betul enggak? Ya. Ya, karena Yesus yang nama yang diberikan Tuhan kepada dia. Lalu Matius 1:23 ini siapa lagi yang memberikan nama Immanuel? Atau jangan-jangan ini malaikatnya berbeda?
Itu bisa nanti dicari sendiri lah itu yang mana benar kebenaran. Kan saya sudah cari ini, Pak. Saya sudah temukan malaikat ini. Apakah dia sendiri yang memberikan ya nama Immanuel dalam catatan Matius 1:23. Lalu di Lukas 1:31 malaikat juga yang memberikan nama. Nah, ini malaikatnya sebenarnya ini entah lagi mabuk ya atau gimana. Atau salah informasi. Jadi itulah kali ya. intinya. Jadi perlu yang diketahui. Ya. Kalau perkara Jadi nama sampai Tuhan, disitulah Bang, saya bisa menyampaikan. tunggu dulu, Bang. Kalau perkara nama Tuhan kan sudah jelas, ya di dalam Keluaran 3:15, ya selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah akulah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepada kamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Kagak pernah berubah nama Tuhan itu. Yosua nggak pernah, Pak. Tetapi Yesus diberikan nama. Itu pun namanya dua namanya, Bang. Yang mana ini? Atau kecuali malaikatnya berbeda, memberikan informasi. Malaikat satu memberikan informasi kepada Pak Lukas, malaikat lain. Di Alkitab Lalu malaikat lain pula yang menyampaikan informasi kepada Matius. Oke. Silakan. Ya. Itu gelar-gelar Mesias itu ada beberapa banyak disematkan kepada dia. Dia sebagai anak domba Allah, dia sebagai anak Allah, dia juga Mesias, dia juga juru selamat juga. Kepada disematkan semua itu. Jadi di antara itu tidak ada nama yang diberi, nama lain yang diberikan kepada dia, yaitu yang disebut nama di atas segala nama, ya. Dan itulah Pak, kuasa namanya tadi Pak Yesus. itulah kuasa dan Immanuel. itulah nama yang berkuasa yang diberikan kepada anak manusia. Karena tanpa nama itu tak seorang pun sampai kepada Bapa itu atau Allah itu tanpa melalui nama itu. Makanya saya bilang, jika orang Muslim tidak percaya kepada nama yang diberikan Tuhan itu kepada Mesias, maka tidak ada jalan, kan? Tak seorang pun katanya sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, melalui namanya, gitu, ya. Gitu maksudnya. Henok, Pak. Jadi, jangan dianggap, abangku. jangan dianggap bahwa kalau saudara saya Muslim sudah abangku. bisa dikenal Tuhan tanpa Ya, melalui siap. nama ini, gitu. Siapa, Bang? Ya. Ya, Anda mengatakan tadi tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui nama Yesus. Begitu kan? Iya, iya. Nah, oke, saya baca datanya ya. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan begitu? Ya. Betul nggak? Ya. Tetapi di sini, Bang, di Ibrani 11 nomor 1 dan seterusnya. Ini perkara Henok. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, ternyata ada orang yang naik ke surga tanpa Yesus. Ya. Padahal Yesus mengatakan tidak seorang pun. Ternyata Henok naik tanpa Yesus. Gimana untuk menanggapi itu, saudara? Ya, baik. Di perjanjian lama Henok itu dituliskan. Henok. Ini bukan Ya. perjanjian lama, Ini- Bangku. Ini perjanjian baru. Ini untuk perkataan perjanjian baru, Abang. Ya, karena tanpa melalui nama itu, karena nama Yesus diperdengarkan di perjanjian baru, Abangku. Ini Abang, perjanjian makanya baru, dibilang Bang. darahku Ibrani itu saya tanya, Abangku. Ya. Ibrani itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Bang? Iya, itu diulang bahwa nama Henok itu memang sebenarnya di perjanjian lama. Bukan berarti saya bilang bahwa orang-orang yang di perjanjian lama itu tidak
selamat. Tidak, tetapi perjanjian baru oleh darahku, kata Sang Mesias. Ini. Abang buka Perjanjian coba. baru oleh darahku. Jadi tidak ada perjanjian lama oleh darahku, tidak. Dibaca dulu di Ibrani Tetapi 11 untuk nomor di perjanjian baru untuk darah Sang Mesias. Ya. Abang, coba dibuka di Tidak, mengerti Ibrani tidak 11 tentang nomor perjanjian 1. baru dan perjanjian lama, mengerti tidak? Ini Saya guru. perjanjian baru. Gimana Bang ini ngajak-ngajak saya? Anda jelaskan kepada saya. Ya. Yesus kan mengatakan, tidak seorang pun. Henok kan orang, manusia. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenyataannya ada Henok naik ke surga tanpa Yesus. Ya. Henok itu di Gimana? mana tertulis? Di Henok itu di zaman mana? Henok itu? Mau di zaman mana? Kalau kita Itu, berbicara Yesus juga di zaman. perhatikan. Dengarkan. Kalau Bukan kita berarti pengajaran Musa zaman, itu dilanggar. dengarkan, Abang. Kalau kita berbicara zaman, Yesus tidak mengenal perjanjian baru, Abang. Kalau kita berbicara, Yesus hidup dalam perjanjian lama. Karena dialah perjanjian baru itu. Dialah perjanjian baru. Dari mana dia adalah perjanjian baru lagi? Anda tahu nggak? Coba Anda buka Yeremia 31 nomor 30 sampai 33. Perjanjian baru yang dimaksud itu adalah kitab Taurat. Bingung. Nah, kalau perjanjian baru yang Anda imani sekarang di Bible itu perjanjian omong-omong. Nah, begini aja. Begini aja. Bang. Perjanjian omong-omong. Jadi begini aja, kalau udah sah, kalau abang itu sudah tidak percaya akan nama yang telah yang sudah dikatakan Yesus, ya udah. Saya kan berikan nama Nggak tadi, perlu abang abangku. bahas-bahas gitu kan. Nah, ini belum saya ke ini ya. Yesaya 9 tadi belum kita kelarkan itu. Iya. Siapakah begini. yang dimaksud Raja Damai itu? Tapi sebelum itu Abang, saya bacakannya. Yang mana yang dimaksud perjanjian baru? Iya. Ya, pegangannya Bang. Perjanjian baru oleh darahku, ya hanya satu Tunggu darah yang dicurahkan di bumi, yaitu darah Tunggu Yesus dulu nanti untuk Abang penghapusan dosa. jelaskan kepada kami. Ya, Perjanjian baru adalah darahku. Itu kan pemahaman Abang ya. Tidak ada pemahaman itu. Bukan pemahaman itu, Bang. Itu sudah tertulis di kitab itu, Bang. Jangan Ini bilang yang pemahaman. dimaksud perjanjian baru itu adalah Taurat. Ya, bukan Bible. Perjanjian baru yang sekarang Anda ambil. Begini, dia itu bilang. adalah perjanjian omong-omong. Begini, Bang. Ketika Saya dia bacakan dulu datanya. ketika Ini dia angkat berdasarkan roti perjanjian dan membagi-bagikan lama. roti kepada murid-muridnya, dengar dulu, dengar. Sabar, Ketika ia Abang. membagi-bagikan roti kepada murid, dan inilah tubuhku, ya, Oke. dan inilah darahku, menjadi perjanjian baru oleh darahku itu. Makanan Oke. perjanjian baru. Jadi Oke. Kan ini Yesus kan salah satu pelaku hukum Taurat, ya. Tidak pernah membatalkan hukum Taurat, ya tidak. ya. Berdasarkan Sebelum dia menggenapi, Matius sebelum tergenapi, 5, 17 sampai 20. Ya, tunggu. Ya. Yeremia 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu itu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Selanjutnya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ternyata yang dimaksud perjanjian baru itu adalah Taurat. Nah, yang sekarang Anda pakai ini perjanjian omong-omong.
boleh dikata perjanjian caleg. Enggak ada, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Itu penyesat, Masa omong itu namanya ada di ayat Alkitab mengatakan itu. Itu yang saya katakan, yang Anda imani sekarang itu perjanjian omong-omong. Kenapa saya katakan demikian? Ketika Ustadz Tata menyampaikan pertanyaan, Anda tidak mampu jawab. Untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus percaya Yesus sebagai apa? Anda nggak mampu. Itu namanya perjanjian omong-omong. Tuhan, gitu kan? Mana dalilnya? Tadi udah saya Mendapatkan hidup kekal itu kita harus percaya Yesus Tuhan. Ya, begini. Tadi maka kita kembali ya. Kita berarti Bapak tadi tidak memahami. Mana dalilnya, Pak? Ya, makanya. Mana dalilnya? Begini. Berarti kita kembali. Begini, Saya kembali menjelaskan. Mungkin Bapak tidak mengerti tadi ya. Ya. Saya ulang lagi. Ya. Silakan. Ya. Tapi Abang jangan marah-marah melulu. Enggak marah. Karena yang penting serius saja. nih. Yang penting aja berikan saya waktu untuk menjelaskannya, ya. Mengerti ya? Bahwa begini. Nama yang diberikan kepada anak manusia yaitu Mesias Yesus ya, Yesua ya, atau Yesua, Yesus yang disebut bahasa Indonesia ya. Namun jawabannya di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Abang ketahui Sang Mesias yang lahir tadi itu, anak manusia tadi itu atau anak Daud tadi itu berdoa kepada Bapa ya. Nah, dan paling dipersingkat adalah aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku ya, tetapi yaitu makanya kita tahu bahwa nama apa yang diberikan kepada Sang Mesias yang dia bilang namamu yang telah kau berikan kepadaku. Ya, itulah dia nama Yesus yang diberikan kepada anak manusia itu, kepada Mesias itu, makanya disebut nama di atas segala nama, karena itu tertuju kepada Bapa, bukan kepada anak manusia itu sebenarnya. Jadi gimana caranya lagi? Cara menjelaskan. Makanya saya bilang tadi, nama dengan yang anak yang lahir itu sosok yang berbeda. Nama adalah satu-satunya yang diberikan kepada anak manusia yaitu Yesus, itu nama di atas segala nama. Nah, apakah dengan menyatakan nama itu adalah tertuju kepada anak yang dilahirkan, sementara anak yang dilahirkan itu mengatakan bahwa telah kuberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Ya, jadi bukan berarti nama yang diberikan kepada dia itu tertuju kepada anak yang dilahirkan, itu tertuju kepada Bapa, karena dia bilang namamu yang telah kau berikan kepadaku, gitu. Nah, jadi makanya siapa namanya, kepada Bang? siapa tertuju nama itu yang perlu Abang ketahui. Kepada siapa tertuju nama itu? Namanya? Kepada Bapak anak itu manusia, kepada siapa, Mesias, Bang? atau kepada Bapa. Makanya dia bilang bahwa tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui namanya itu, melalui aku. Nah, Ya, siapa gitu. itu melalui tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ya, melalui nama itu yang diberikan kepada dia itu, istilahnya kunci pin, harus nama itu untuk berhubung kepada Tuhan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi harus dengan nama itu. Nah, kita kelarkan dulu ini. Ya, nama sudah Ketahui kelar. ya. Baca baik-baik di Yohanes. Baca baik-baik Yohanes. Gini, Abang. Anda tadi membawa ya satu data Yesaya 9 nomor 6. Silakan Abang. Nomor 5, jelaskan 5. kepada kami. Nomor 5. Nomor 5. Sebab ini kan Yesaya 9 nomor 5. Sebab setiap apa ini? Baca Sebab sebab setiap sepatu tentara yang boleh. terderap-derap, saya baca dulu, Bang. Ini firman Tuhan loh, Bang. Nanti Tuhan marah. Ya, baik. Oke, ya. Siap. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dengan judul perikop kelahiran Raja damai. Menurut Abang, siapakah yang dimaksud Yesaya 9 nomor 5? Silakan. Ya, baik. Pakai dalil, Pak. Pakai dalil kita pakai dalil. Saya jawab
dulu tadi bahwa Silakan. saya jawab dulu bahwa tadi garis bawahi namanya disebut orang Allah yang perkasa. Dalilnya di Perjanjian Baru disebut tidak ada nama lain yang diberikan kepada anak manusia yaitu Yesus, nama di atas segala nama gitu. Ya, itu data. Pertanyaan saya, Pak, siapakah yang dimaksud dalam Yesaya 9 nomor 5? Kalau Yesus pakai dalil. Nah, nanti saya dalil-dalilkan bahwa yang dimaksud ini sesuatu yang sudah terjadi, bukan nubuatan ini, sudah terjadi. Tidak. Nama raja itu adalah Hizkia. Iya. Dalil ada. Dalil ada. Tidak cocok. Abangku. Tidak cocok logis di situ itu, Pak. Karena bukan, Pak. itu apa yang diungkapkan di Yesaya itu akan diungkapkan lagi di Matius gitu. Apa yang diungkapkan akan boleh diungkapkan Bapak diam? Ya. Boleh Bapak hal diam? yang akan datang dibunyikan itu. Hal yang akan datang. Boleh Bapak diam dulu, saya terangkan ya. Siapakah yang dimaksud? Kan judul perikopnya ini kelahiran Raja Damai. Yang pertama, ya, di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir. Apa makna telah lahir itu, Pak? Sudah lahir. Ya. Kecuali akan seorang anak akan lahir, itu baru dikatakan nubuatan. Ini telah lahir, sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau tunggu dulu, Bang. Oke. Ya, saya baca tuntas ini ya di dalam Yesaya 9 nomor tunggu dulu ya. Nomor 6 sampai 7. Ya, besar kuasanya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Ya, takhta Daud ya, takhta Daud, dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini sampai selama-lamanya ya. Iya. Kita buka 2 Raja-Raja 20:19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sesungguhnya baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini. Ternyata yang digelari Raja Damai itu adalah Hizkia. Itu 2 Raja-Raja 20:19. Enggak cocok. Lalu 2 Raja-Raja 18 nomor 3. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, bapak leluhurnya. Oke, saya jawab. Tunggu dulu. Pak. Apakah selama-lamanya dia? Ya, Selama-lamanya. 2 Raja-Raja 18 nomor 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya. Bapak leluhurnya sama. Di Yesaya tadi 9 nomor 5 sampai seterusnya. Itu dicatat dalilnya, Pak ya. Lalu di 2 Raja-Raja 20 mulai dari 1 sampai 11. Ya, baiklah. Ya, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah, Daud bapak leluhurmu telah kudengar doamu. Ini nyambung kan? Nyambung. Oke. Ternyata Hizkia ini digelarkan Raja Damai. Iya. Nah, kalau Yesus tunjukkan saja dalil. Ya, silakan. Sekarang tadi Bapak baca bahwa Raja Damai selama-lamanya. Apakah dia selama-lamanya juga? Siapa yang selama-lamanya yang kita lihat? Yang kekal dan selama-lamanya itu siapa? Adakah tertuju kepada yang Bapak baca tadi? Begini Pak, buktikan. Kan Raja Hizkia ini Pak, Raja Yehuda, dia menakutkan ya musuh-musuhnya. Yesus apa yang dia damaikan, Pak? Nah, apa yang dia damaikan? Yang menjadi pakai dalil kita, Bang. Yang menjadi hidup selama-lamanya itu apa itu? Bukan berbicara hidup ini. Selama Hizkia, ya,
dalam kehidupan Hizkia itu tidak ada penjajahan. Dia adil dalam pemerintahan. Dia damai sejak dia menjadi raja. Damai. Nah sekarang Yesus apa yang dia damaikan? Dan di mana kerajaannya? Di bumi. Begitu bang. Pakai dalil. Kalau Hizkia ini jelas. Kan di sini. Ini Anda yang bawa sendiri. Ya. Di Yesaya 9 nomor 5. Di sini dikatakan. Ya. Di sini dikatakan. Ya. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Ini Daud. Nah kalau kita mau mencari ya silsilah, Yesus bukan keturunan dari Daud. Yesus bukan anak Yusuf. Kecuali saudara mengakui, dengarkan, kecuali Anda mengakui Yesus ini lahir atas hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria. Nah ini garis keturunan jelas dari Daud ke Hizkia, jelas, enggak ada yang keliru. Nah padahal pernyataan di sini telah lahir, yang dimaksud telah lahir sesuatu yang sudah terjadi. Ada berapa tahun senjang waktu perbedaan antara Yesus dengan Hizkia? Lebih 700 tahun paman, lebih 700 tahun. Bayangkan sesuatu yang sudah terjadi. Dijelaskan karena Yesaya dengan Hizkia ini selalu komunikasi bang. Nah, makanya bang dibaca di 2 Raja-Raja atau di dua Raja-Raja 21:11, 2 Raja-Raja 21-19, 2 Raja-Raja 18:1-20 dibaca. Hizkia dengan Yesaya itu selalu komunikasi. Iya. Maka Yesaya mencatat ya perkara Raja Damai itu adalah Raja Hizkia. Bahkan di sini judul perikop. Judul perikopnya Hizkia adalah Raja Yehuda. Selamat datang di kebetulan. Aman. Pakai dalil. Oke. Ya. Saya percaya Bapak sudah menghafalin itu semua karena sudah itu kerja Bapak. Karena kita tahu bahwa tidak pernah kepada Hizkia itu disebutkan raja kekal, ya. Raja kekal. Ya, itu satu-satunya jawaban saya. Kepada siapapun itu di Perjanjian Lama tidak ada terjadi kekekalannya kecuali kepada Sang Mesias, ya, kerajaannya. Karena Mesias itu nanti akan kembali dengan membawa nama Bapaknya ini lagi ke bumi pada hari kiamat. Ya. Abang, yang dimaksud kekal di sini buktinya kekal itu dia masih ada sampai selama-lamanya, Bang. Kekal itu sampai selama-lamanya, Bang. Dengarkan, Bu. Bukan manusianya yang kekal. Yang kekal di sini perkataan firman Tuhan. Maka didengar, Pak. Hizkia menjawab kepada Yesaya. Iya. Ya, di 2 Raja-Raja 20:19. Hizkia menjawab kepada Yesaya. Ya kan Anda bawa Yesaya 9 tuh. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sesungguhnya baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Artinya firman Tuhan ini kekal. Bukan Ya, betul. Hizkianya kekal abadi. Begitu Pak memahami ayat. Tetapi pikirannya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Artinya selama Hizkia menjadi Raja Yehuda, damai sejahtera, ya, aman, sentosa. Nah ketika Anda menyematkan kepada Yesus, apa yang Yesus damaikan? Apa Yesus kerajaannya? Raja apa Yesus di muka bumi ini? Kan nggak ada. Itu kan karang-karangan. Coba sebutkan satu dalil dengan judul perikop. Sebagaimana saya menampilkan judul perikop berdasarkan data-data dalam Perjanjian Baru. Coba tunjukkan Yesus adalah Raja Yehuda. Coba. Karena di sini berbicara keturunan Daud. Yesaya 9 nomor 5 dan seterusnya berbicara keturunan Daud. Yesus bukan keturunan Daud, paman.